Salah satu alasan saya beli Parrot Anafi itu di belakang tuh, itu karena memiliki zoom, dan zoomnya bukan digital yang patah-patah tuk 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 tuk, bukan, tapi yang halus. Awalnya saya pikir Parrot Anafi itu zoomnya optical, ternyata digital. Terus saya pengen, sebelum saya beli Anafi ya, terus saya mikir apa kalau DJI, apa DJI Mavic 2 zoom yang optical, bisa zoomnya halus, sama-sama halus ini sama itu. Saya lihat di iklan, terus tapi mahal sekali harganya nih, waduh kok mahal banget ya. Akhirnya untuk kebutuhan saya itu saya beli Parrot Anafi karena saya butuh zoom yang halus untuk kesan dramatik itu. Nah sekarang ini ada yang nitip review Mavic 2 zoom yang dulu saya juga sempat pengen beli. Harganya 18 juta, gila mahal banget kan. Jauh lah kalau Parrot Anafi saya kan berapa sih waktu itu, saya belinya 10,5. Ini tuh masih rapat semua, masih segel, garansi tam, panduan memulai. Kenapa bukunya di luar nggak di dalam sini? Jadi kotaknya gini, beda sama Mavic Pro saya dulu. Kotaknya ada pegangannya dan bisa jadi tas. Ini juga bisa sih jadi tas karena keras, ini keras, kokoh. Oh, drone remote. Saya keluarin dulu aja ya. Sudah. Ada. Dapat apa ini? Bentuknya lucu di trapesium. Isinya apa? Oke, ini isinya dalam kemasannya. Jadi ini sudah ada buku sebetulnya di dalam, cuman bukunya bahasa Inggris gitu. Nah, para pilot drone Indonesia itu saya heran kenapa kok nggak suka belajar bahasa Inggris. Padahal mereka menggunakan ruang udara di Indonesia yang mengacu pada peraturan yang berbahasa Inggris CASR, tapi nggak mau bisa bahasa Inggris. Heran. Gimana cara ngaturnya ini supaya menarik presentasinya? Ya kadang kita tuh butuh sesuatu yang gaya untuk presentasi, terus di shoot muter-muter gitu ya. Ya saya enggak sih, saya vlog saya enggak seperti itu. Anda lihat ini dapatnya ini semua, drone remote, baling-baling cadangannya ada 2 pasang, depan 2 belakang 2 gitu biasanya. Terus dapat buku petunjuknya ini Mavic. Dapat kartu garansi, ada nggak ya? Nggak ada. Kartu garansinya yang di luar itu tadi, di dalam tidak ada. Baling-balingnya ada lagi. Ada lagi baling-balingnya, dapat 3 bungkus. Ini kabel untuk ngecas ini pastinya. Ya, ini kabel untuk ngecas, untuk ke sini. Cuk ke listrik. Terus ini untuk ke baterai. Ini untuk, jadi teman-teman, untuk menjadi perhatian bagi Anda. Kalau Anda beli drone, diklaim drone itu baru. Nah, kalau yang namanya segel plastik di luar dus itu tadi mungkin bisa di repacking ya, bisa. Tapi kalau Anda beli drone yang memang grass baru, bener-bener baru, bukan second yang dibaru-baruin, ini ada segel untuk ininya. Jadi ini kalau ini dibuka segelnya ini pasti lepas. Terus baterai juga, stiker harus lengkap kalau Anda beli baru. Stiker-stikernya nih, stiker ini menempel lengkap pemirsa. Terus ada stiker kayak gini-gini nih. Terus di gimbalnya juga sini, stikernya lengkap semua. Nah kalau saya mau buka gimbal, saya harus buka stiker. Dan stikernya kok udah lepas, dipasang lagi udah nggak presisi. Yang kita bisa melihat bahwa itu barangnya baru atau bekas yang dibaru-baruin. Refurbish enggak sih, refurbish masih sah, masih dari pabrik kan soalnya. Tapi ada juga yang barang bekas seakan-akan dibikin baru. Ini bener-bener yang kondisi baru seperti ini. Anda bisa lihat ya. Bener-bener seperti ini kondisi baru. Oh. Terus pemirsa, di belakang sini ada sensornya. Ini yang Mavic 2 soalnya ya, generasi Mavic 2. Sensor di atas, sensor di belakang, sensor di samping, sensor di depan. Ada yang jatuh. Tuh, lepas. Jadi kalau Anda mau nerbangkan ini, yakinkan semua stiker dilepas dulu. Supaya tidak
ngebrebet ke baling-baling. Bahaya kalau ngebrebet. Ini adalah tempat untuk memory card dan nggak dapet. Nggak dikasih memory card. Yang ini sepertinya untuk mereset controller. Mana ini? Ini sepertinya untuk ngereset controller. Apa untuk rebinding remote. Kalau misalnya ganti remote ya, remote-nya rusak ganti beli remote-nya aja gitu, mau di-connect ini. Tombol-tombolnya di sini. Dia ada sistem pendingin. Jadi di sini ada ventilasi. Masuk sini, keluar sini, belakang. Baterainya begini. Dan semua harus Anda klentek stiker-stiker ini, nggak bisa di anu. Dan karena ini pinjaman, jadi stiker-stiker ini akan saya simpan di dusnya. Ya, kegulung. Ya, ini kawan saya yang ini meminjamkan ini memiliki sebuah usaha lampu LED, lampu gedung, lampu pencahayaan. Saya tulis nanti di deskripsi video siapa beliau dan ada Instagramnya nggak ya? Banyak sekali stikernya pemirsa, banyak sekali kanan kiri atas bawah. Ya, memang harus dilepas. Sensor-sensor juga kalau ada stiker ini tidak ada nih, sepertinya tidak ada stikernya. Ternyata di tangannya sini juga ada stikernya. Kalau mau dilepas harus dilipat dulu sedikit. Ini adalah lubang untuk kabel data. Jadi itu tadi, ini adalah kabel data lah. Kabel data ke sini. Jadi kalau kita mau kalibrasi drone-nya pakai DJI Assistant 2. Sini, ini ke laptop, ke komputer. Wow. Modelnya begini. Kameranya asik ya kameranya ya. Karena dia ada apa namanya optical zoom-nya di dalam. Jadi besar kameranya. Ini perbandingan besar kecilnya coba saya bandingkan dengan USB-C. Ini USB-C, ini sekiannya. Besar ya? Besar. Terus sekarang kita lihat baterainya. Woi, kosong. Ya harus saya cas dulu. Ini jangan lupa dipasang lagi ya, teman-teman. Gimbal protektor. Tadi gimana masangnya coba? Oh, gini. Di sini yakinkan tidak ada penghalang stiker apapun ya, pemirsa. Oke, sudah tidak ada stikernya lagi. Sekarang kita menuju ke remote-nya. Bisa, ternyata dapat ini. Engselnya ini, dapat engsel spare part engselnya ini kayaknya, atau yang bawah sini, nggak tahu deh saya. Cuman ini tuh engsel untuk remote-nya pemirsa, hampir mirip kayak Mavic Pro yang lama. Baterai 47%. Seperti biasa sticknya, ya udah alirannya, udah angkatannya Mavic 2. Sticknya semua ada di sini. Pasang aja. Oke sih, enak sih. Sama kayak Mavic Pro. Di sini untuk ini pegas ya, pegas. Berarti salah satu ini kan bisa disetting nggak salah. Ini untuk naik turun kamera atau naik turun exposure, atau ini naik turun kamera atau exposure. Tapi ini ada zoomnya, jangan lupa. Mungkin ini salah satunya adalah zoom. Terus ini ada tombol function seperti biasa. Terus ada stick juga di sini sama kayak Mavic Pro. Bisa dipencet juga, bisa di kanan kiri atas bawah. Ini ada tombol pause untuk cancel return to home, cancel fungsi-fungsi lah. Terus ini return to home-nya lithium polymer 3950 mAh. Kalau baterainya 3850 mAh. Loh, 3850 mAh. Ini 3950. Kok gedean ini ya? mAh-nya 3950, ini 3850. Besaran ampernya remote dong. Cuman kalau remote 3,8 volt, kalau ini 17,6 volt. Nah, karena saya pakai iPhone, maka saya astaga ya harus download DJI Go 4. Aduh, setengah giga itu kalau di iPhone. Ya udahlah, download dulu. Karena saya pakai iPhone, jadi yang saya buka adalah yang untuk iPhone nggak dapet. Kabelnya cuma dapat 2 ini aja. Ini ke C, micro ke C, ini micro ke micro. Ya untuk iPhone mana? Ternyata standarnya nempel tuh buat iPhone di sini. Jadi saya bersyukur tidak perlu buka-buka segel-segel yang lain, kabel yang lain. Ini pun nanti untuk ngecas saya pakai kan ginian nih, pakai saya punya. Ini nggak saya buka ya, Pak, teman saya yang tidak mau sebut namanya. Ini tidak ada yang saya buka, ini juga tidak saya buka. Kalau nanti saya tes dulu. Dia butuh kalibrasi apa enggak. Tapi drone ya pemirsa, ingat ya, drone kalau masih baru datang dari toko, dari Anda beli,
kalibrasi dulu. Kalibrasi, update firmware, kalibrasi, lakukan semua tuntas karena ini sebuah pesawat. Ya, jangan main-main. Jangan main-main, ini sebuah pesawat. Harganya mahal, dia bisa hilang gara-gara nggak update firmware, dia bisa hilang gara-gara error, dia bisa hilang gara-gara pilot yang In the midnight sky, you know times I have bright. Oke, saya cas dulu ya pemirsa. Ya, cas. Yang saya nggak suka model remote kayak gini nih ya, ini bisa ngerusak konektor HP soalnya. Nah, sekarang masuk ke aplikasinya. Jadi sering lepas longgar gitu pemirsa. DJI Go 4 sign in. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau drone baru beli terus atau aplikasi baru nginstal, baru pertama kali nginstal aplikasi DJI Go. Kalau yang belum pernah create account, tapi kalian sudah pernah punya account di DJI Go, langsung sign in. Saya udah pernah punya. Nah, terus kemudian ada ini, activate your drone. Apapun drone Anda kalau DJI harus aktivasi dulu. Diikutin aja langkahnya supaya bisa maksimal terbangnya. Ini kalau Anda mau baca dalam term of use di sini. Ya, Anda kalau mau baca teliti, sebetulnya ada di sini. Data kita harus bersedia digunakan untuk. Ya gitu deh. Nanti saya ngomong kebanyakan malah banyak yang mencela. Beginner modenya mau nyala atau mati. Kalau beginner modenya nyala, maka ketinggian maksimum hanya bisa 30 meter, jarak maksimum hanya bisa 30 meter. Ini Anda matikan kalau pengen terbang lebih dari 30 meter. Connect to server. Servernya siapa coba? Ini yang saya khawatirkan itu. Connect to servernya DJI ke sana ya. Anda kalau pengen tahu apa yang saya katakan ini barusan tentang server DJI, saya pernah ulas di salah satu vlog saya, yang mana privasi kita itu sangat tidak terjamin. Lihat aja di vlog saya. Jangan komen di bawah ya, jangan. Karena sudah ada vlognya, sudah pernah saya bahas. Mavic 2 success activated. Dah. Di bawahnya ada pilihan akademi dan skip. Di bawahnya ada pilihan akademi. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, atau atas ini tulis skip. Skip aja. Karena kita mau terbang. Tapi Anda yang baru pertama kali harus ikut akademinya dulu. Wow, errornya. Banyak errornya. Kalibrasi kompas, kalibrasi IMU. Ya memang harus dilakukan. Jadi pertama kali Anda membeli drone DJI, Anda harus melakukan apapun lah ya. Parrot saya juga itu. Kalibrasi IMU, kalibrasi kompas, kalibrasi stick, kalibrasi sensor, pengetahuan dasar. Itu basic. Makanya kalau Anda ingin menerbangkan drone, bisakanlah bahasa Inggris ya. Usahakan bisa bahasa Inggris. Supaya nggak dikit-dikit nanya, dan yang ditanya kalau nggak tahu ngasih informasinya salah, bahaya lagi. Kalibrasi kompas. Dah, kompas sudah dikalibrasi. Remote controller require update. Aircraft require update. Jadi ini harus update remote, firmware, update firmware pesawat juga. Banyak update-nya. Karena masih baru ya, ini masih baru dari pabrik, dari toko kan, belum pernah update segala macam. Ya udah diupdate aja. Saya update dulu, dan ini mungkin butuh waktu yang nggak bisa sebentar, nggak bisa ditunggu. Saya ingat update dulu semua sebelum terbang. Kalau nggak pengen ada apa-apa, karena juga sering kejadian orang baru beli nggak baca buku panduan ini harus dibaca. Terus nggak dia ngerti, langsung connect, udah connect langsung terbang, hilang drone-nya. Ya. Hati-hati. Ada semua sebetulnya di buku petunjuknya. Gimana cara kalibrasi, gimana cara update. Jangan malas membaca. Kalau Anda malas membaca, jangan jadi pilot drone. Pilot malas baca. Pilot kok malas baca. Ini ya, teman-teman, perhatiin. Jangan sampai ini tidak boleh ada telepon masuk, tidak boleh keputus internet, tidak boleh baterainya kurang 100%, semua 100%, dan ruang penyimpanannya harus kosong ya, harus tersedia. Banyak yang gagal update firmware, saya nggak tahu kenapa, tapi alasannya katanya firmware-nya bugs, firmware-nya yang salah, drone-nya yang salah. Padahal drone-nya nggak ngerti apa-apa, dan firmware-nya yang bikin tuh orang-orang yang udah jenius, pinter, tapi yang awam yang bilang firmware-nya salah.
Out every star Saya selalu update. in the midnight sky. You know that Update komplit. I have Selesai update-nya. Kalau update-nya sudah selesai, maka kita cek sekali lagi. Jadi go to fly dulu, ses ya, go to fly, keluar tampilan kameranya ini. Nah, ini di atas ini pencet lagi, kita cek lagi kondisinya sudah normal semua apa belum. Ternyata sudah normal semua. Kemudian IMU saya belum kalibrasi. Kalau mau kalibrasi IMU, yakinkan bahwa meja Anda atau Anda naruh drone ini harus di tempat yang rata air, jangan rata tanah, karena rata tanah miring gini juga tanah bisa rata air gitu ya. Levelnya 0 derajat, ganjel mejanya pakai apa supaya 0, bisa banyak aplikasinya, banyak aplikasi di HP untuk melihat itu apa sih namanya, saya lupa, inclinometer kalau nggak salah. Meja saya sudah datar rata air, tapi tanpa kardus, maka saya tinggal lakukan kalibrasi IMU. Gimana cara kalibrasi IMU? Ya Anda cari aja di petanya, buku petunjuknya dibaca, baca, jangan cuma disimpan. Calibrate, place aircraft on flat ground, calibration. Oh, harus dilipat dulu. Telentang. Jadi ada beberapa shoot yang hilang. Harusnya tuh tadi ada lanjutannya, filenya nggak ketemu. Tadi itu habis di kalibrasi itu harusnya ada lanjutannya. Jadi langsung transisi ke sini dan siap terbang. Kita praktek ya, terbangnya di mana?